Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan program manajemen data karyawan. Yang pertama, memperkenalkan diri terlebih dahulu yang dimulai dari saya, Dwi Tamagali Permana. Selanjutnya ada Aan Alfiansyah sebagai ketua. Selanjutnya ada Muhammad Ibrahim Putra Kisworo. Dan yang terakhir ada Alvarel Torik Syakban. Yang pertama itu penjelasan. Manajemen data karyawan adalah proses pengelolaan informasi yang berkaitan dengan karyawan dalam suatu organisasi. Tujuan utama manajemen data karyawan adalah memastikan data terkait karyawan tersimpan, terorganisasi, dan dapat diakses secara efisien untuk mendukung berbagai kebutuhan organisasi. Proses ini sangat penting untuk mendukung keputusan strategis, operasional, dan administratif perusahaan. Selanjutnya ada fitur-fitur yang digunakan dalam program manajemen data karyawan. Yang pertama ada masukkan data karyawan, yang kedua tampilkan, yang ketiga edit data, yang keempat hapus, kelima cari, yang keenam filter data, yang ketujuh keluar. Selanjutnya alur penggunaan program. Yang pertama di sini ada pilih menu yang ditampilkan. Saat program dijalankan, user akan disajikan menu dengan pilihan 1. Masukkan data karyawan, 2. Tampilkan data karyawan, 3. Edit data karyawan, 4. Hapus data karyawan, 5. Cari data karyawan, 6. Filter data karyawan, 7. Keluar. Yang kedua, semisal kita memilih opsi menambahkan karyawan, pengguna diminta untuk memasukkan data sebagai berikut. 1. Nama karyawan, 2. NIK, 3. Usia, 4. Agama, dan yang terakhir itu masa jabatan. Selanjutnya, validasi data yang dimasukkan. Jika sudah menginput data yang diminta, data tersebut akan tervalidasi secara otomatis. Jika data tersebut berhasil divalidasi, maka data karyawan tersebut akan terinput ke dalam database. Jika gagal, maka user akan diminta menginputkan data ulang secara valid dan sesuai yang diminta. Keempat, ada penyimpanan data ke dalam database. Jika seluruh input yang telah dimasukkan berhasil, maka akan muncul pesan, data telah berhasil ditambahkan. Jika tidak valid atau kosong, program akan memberikan pesan kesalahan, seperti misalnya format usia salah, format masa jabatan salah, yang diminta harus berupa angka bukan huruf. Dan yang terakhir itu data gagal ditambahkan. Selanjutnya yang kelima, kembali ke menu utama. Setelah data berhasil ditambahkan ataupun gagal ditambahkan, maka user akan kembali ke tampilan menu utama untuk melanjutkan pemilihan selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu menu tampilan semua data karyawan. Program akan menampilkan seluruh data karyawan yang disimpan di dalam database, seperti ID, nama karyawan, NIK, usia, dan masa jabatan. Selanjutnya ada sintaks program, di mana di sini terdapat sintaks program C# dan database. Yang kedua ada flowchart, dan yang terakhir ada pseudocode. Ketikkan .NET Run. Di sini akan menyinkronkan data dari program ke database. Kemudian kita pilih yang nomor 1 untuk menambahkan data karyawan, masukkan nama, kemudian masukkan NIK, usianya 19, agama, Islam, kemudian masukkan jabatan. Nah, di sini akan memunculkan data karyawan berhasil ditambahkan yang berwarna hijau. Kemudian bisa menampilkan data karyawan, kita pilih opsi 2. Di sini akan muncul. Kemudian kita bisa edit data karyawan. Kita pilih opsi 3. Kita masukkan ID yang ingin diubah, 4. Nama baru misalnya. Ya. Jabatan baru. Nah, jika berhasil, di sini akan munculkan teks hijau lagi yang bertulisan data karyawan berhasil diperbarui. Di sini ada opsi keempat, yaitu hapus data karyawan. Kalau kita input 4, maka akan muncul keluar masukkan ID karyawan yang ingin dihapus. Misal kita mau hapus ID nomor 1.
Nah, setelah ini ada validasi yang berhasil, yang artinya data karyawan dengan ID 1 bisa dihapus. Yang kedua di sini ada, yang kelima ada cari data karyawan, yaitu searching. Kita coba. Di sini ada dua, mau cari berdasarkan nama atau berdasarkan nick. Kita cari berdasarkan nick aja. Kita masukkan nicknya 10 20 424. Nah, di sini akan muncul data pencariannya, yaitu dengan ID 3 nama Gali dengan nick 1020 424. Dan yang keenam ada filter data karyawan. Kita coba. Di sini ada bisa di 3 filter berdasarkan 3 ya. 1 usia, 2 agama, ketiga masa jabatan. Kita coba filter usia. Masukkan usia minimumnya 19, maksimalnya 20. Nah, di sini yang muncul cuma satu, yaitu Gali yang dengan usianya 19 tahun. Dan yang terakhir ada keluar. Kita pencet 7, maka program akan berakhir. Maka kita kepada aplikasi. Sekian, terima kasih. Selanjutnya ada kesimpulan. Program manajemen data karyawan adalah solusi efisien untuk mengelola informasi karyawan di dalam suatu organisasi dengan tujuan memastikan data tersimpan, terorganisasi, dan mudah diakses oleh pengguna lain, yang dimana mendukung pengambilan keputusan strategis, operasional, dan administratif. Program ini menawarkan fitur utama seperti menambah, mengedit, menampilkan, menghapus, mencari, dan memfilter data karyawan dengan validasi input untuk memastikan keakuratan data. Dibangun menggunakan bahasa pemrograman C# dan SQL Server, program ini memiliki alur penggunaan yang jelas, mulai dari navigasi menu, validasi input, hingga penyimpanan data ke database, dan memberikan umpan balik kepada pengguna. Program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan organisasi dalam manajemen data karyawan secara efektif. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.